Semua orang ingin hidup sukses. Banyak juga anak muda yang ingin sukses di usia muda. Lalu bagaimana caranya agar bisa sukses di usia muda? Berikut beberapa resep yang bisa diterapkan untuk sukses sejak usia dini. 1. Kamu memiliki potensi untuk menang. Kamu memiliki potensi besar untuk menjadi pemenang. Tidak peduli dari mana kamu berasal, dari mana latar belakang kamu, siapa keluarga kamu, bagaimana keadaan kamu sekarang. Tapi kamu semua memiliki potensi. Mungkin kamu dulu banyak mengeluh karena kamu punya kekurangan. Namun, sadarilah bahwa kita bisa sukses dan memiliki potensi yang luar biasa sebagai pemenang. 2. Berpikir dan bertindak seperti orang kaya. Kekayaan sering dianggap sebagai indikator keberhasilan atau kegagalan seseorang. Jadi, jika kita ingin sukses di usia muda, kita harus membangun kebebasan finansial dan kesalehan pribadi sejak usia muda. Bagaimana kita bisa langsung membangun kebebasan finansial di usia dini? Caranya adalah dengan berpikir dan bertindak sebagai orang kaya. 3. Mengapa membangun kebebasan finansial? Kebebasan finansial adalah keadaan di mana kita tidak perlu bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Cukup mengandalkan aset yang telah kita bangun. Aset ini adalah kekayaan yang dapat menghasilkan uang bagi kita. Contoh aset adalah reputasi baik, kantor yang dipakai untuk bisnis, sepeda motor untuk ojek atau kerja, mesin di pabrik, dan lain-lain. Selain aset, ada juga liabilitas atau beban. Liabilitas ini merupakan barang atau sesuatu yang ada dalam diri kita. Namun, keberadaannya justru mengurangi uang kita. Misalnya, sepeda motor hanya digunakan untuk gaya-gayaan, mobil untuk pamer, gadget untuk bersenang-senang, dan masih banyak lainnya. Ada beberapa alasan mengapa kita harus berusaha menjadi semudah mungkin untuk mencapai kebebasan finansial. Alasannya adalah: pertama, biaya hidup semakin meningkat dari hari ke hari. Kedua, biaya pendidikan mahal. Ketiga, hidup ini butuh fasilitas. Keempat, mempersiapkan masa pensiun yang cerah dan penuh sejahtera. Adapun 10 prinsip cara berpikir dan bertindak seperti orang kaya. Prinsip itu adalah sebagai berikut. Prinsip 1. Orang kaya tidak ingin menjadi orang biasa-biasa saja. Satu hal yang diyakini sejauh ini adalah cara terbaik untuk menjadi orang biasa adalah dengan melakukan sesuatu yang biasa. Melakukan sesuatu yang sepele di sini berarti tidak ada inovasi. Hanya dalam satu arah standar atau mengikuti arus. Misalnya, orang A saya ikut A, orang bilang B saya ikut B. Orang yang suka mengikuti arus dan tidak berani tampil beda, seringkali yang didapat biasa-biasa saja. Sama seperti dapat bayaran kepada orang biasa atau gaji kecil, menghormatinya juga biasa, dan ada hal-hal yang lebih biasa dari yang diterima. Jadi, mulai sekarang, mari jadi orang yang tidak biasa, mari berinovasi. Prinsip kedua, memiliki tujuan atau impian dan perjelas impiannya. Salah satu ciri orang kaya dan sukses adalah memiliki tujuan dan sangat jelas tujuannya atau impian tersebut. Impian memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk membantu kita sukses dan menjadi lebih sukses. Kita hidup karena kita punya impian. Jika kita tidak memiliki tujuan, itu seperti kita berada di jalan, tetapi kita tidak tahu kemana kita akan pergi. Hidup hanya sekali, dan kamu menghabiskan banyak waktu hidupmu melakukan sesuatu tanpa tujuan atau goal yang jelas. Jadi, jika kamu ingin sukses semudah mungkin, milikilah tujuan dan impian. Prinsip ketiga, orang kaya selalu belajar. Bagi orang yang ingin sukses, belajar adalah suatu keharusan. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki. Bukannya Tuhan telah meninggikan derajat untuk orang yang berilmu? Prinsip keempat, fokus pada tindakan. Orang kaya sangat menyadari bahwa kesuksesan terletak di alam tindakan. Tidak peduli seberapa baik kita menyusun rencana, tetap saja tidak ada artinya jika kita tidak bertindak. Bentuk perencanaan adalah tindakan. Praktek tindakan ini dapat dilakukan hanya sekali. Perlu ditanamkan kebiasaan bertindak sejak dini, lebih cepat, lebih baik.
Semakin cepat kamu memulai bertindak, semakin cepat kamu menang. Bukan apa yang kita katakan yang membuat kita diperhitungkan, akan tetapi apa yang kita lakukanlah yang akan diperhitungkan. Jadi, lebih baik fokus pada tindakan daripada berbicara secara sporadis. Prinsip kelima, orang kaya menerapkan rumus ATM. Rumus ATM sangat sederhana, yaitu sukses sama dengan amati plus tiru menambahkan. Poin 1, amati untuk menjadi sukses. Kamu harus memiliki panutan atau idola untuk diikuti. Misalnya, jika kamu ingin sukses sebagai seorang motivator seperti Mario Teguh, pertama-tama kamu harus mengamati seperti apa Mario Teguh. Mengamati cara dia berbicara, mengamati sikap di depan audiens. Perhatikan bagaimana cara beliau membangun brand atau merek dan lain-lain. Jadi, dari pengamatan ini kita bisa belajar. Poin kedua, tirulah setelah mengamati, maka tirulah panutan tersebut. Meniru cara dia berbicara, kata-katanya yang hebat. Meniru cara dia bertindak, belajar bagaimana berbicara di depan umum, dan lain-lain. Meniru itu baik, selama yang ditiru itu baik. Poin ketiga, menambahkan setelah meniru. Kita harus berinovasi, masing-masing dengan kelebihannya. Tambahkan kelebihan itu kalau kita sudah amati sebelumnya. Lalu tiru, lalu terakhir tambahkan inovasimu. Misalnya, pada contoh di atas, jika kita ingin menjadi pembicara yang aktif, kita dapat berinovasi. Misalnya, dalam gaya bahasa, materi, dan lain-lain. Prinsip keenam, orang kaya banyak sedekah. Salah satu resep menjadi orang kaya adalah memberi banyak sedekah. Ada banyak cara yang kita lakukan untuk memberi sedekah. Contoh pertama, memberi ilmu. Seperti kalian yang punya ilmu, sekarang kalian bisa berbagi ilmu ini ke semua orang. Misalnya, melalui karya tulis, seperti artikel, e-book, buku, dan lain-lain. Melalui diskusi, dan masih banyak lagi. Semoga dengan ilmu sedekah, ilmu kita bisa ditambah lebih banyak lagi. Contoh kedua, memberi tenaga. Contoh ketiga, sedekah pikiran. Contoh keempat, sedekah hal-hal yang baik. Salah satu yang harus kita amalkan saat bersedekah adalah ikhlas dan tidak bisa mengharapkan apa-apa dari orang lain, tetapi dengan tulus meminta rahmat dan berkah kepada Tuhan. Prinsip ke-8, selalu ambil resiko yang diperhitungkan. Salah satu syarat mutlak yang harus kita miliki jika ingin sukses dan menjadi kaya adalah keberanian mengambil resiko. Orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang sukses adalah mereka yang belajar dari kesalahan. Buat lebih banyak kesalahan, perbaiki dan pelajari kembali. Tapi ingat, jangan jatuh ke kesalahan yang sama. Jika jatuh ke kesalahan yang sama, itu tandanya kita belum belajar. Jadi semakin cepat kita membuat kesalahan, semakin cepat kita belajar. Prinsip 9, orang kaya menggunakan sistem. Salah satu syarat jika kita ingin menjadi kaya adalah membuat sistem. Orang kaya membuat sistem atau mengadopsi sistem yang sudah terbukti. Mereka menginginkan sistem mereka sendiri, karena pemilik sistem akan berhasil. Sekarang, karena pemiliknya memiliki sistem bisnis, lalu bagaimana membangun sistemnya? Kita harus belajar dari pengalaman langsung di dunia nyata. Prinsip ke-10, orang kaya tidak sinis. Orang sinis itu suka memandang rendah atau merendahkan orang lain. Orang sinis adalah orang yang mencium bau bunga lalu mencari peti mati di sekitarnya. Dalam artian, orang tersebut selalu mencari sisi gelap dari suatu peristiwa. Jika kita selalu sinis tentang hal-hal baik, kapan kita akan mendapatkan hal-hal baik itu? Semakin banyak kebaikan yang kita dapatkan, semakin baik hidup kita nantinya. Membangun bisnis sendiri. Jika kita ingin sukses dan kaya, melalui bisnis adalah pilihan yang benar-benar harus kita ambil. Waktu terbaik untuk memulai berintis dan membangun bisnis adalah sekarang. Mengapa? Semakin cepat kita melakukan kesalahan, semakin cepat kita belajar. Semakin awal, maka semakin baik. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang takut untuk memulai bisnisnya sendiri. Hal tersebut diantaranya. Poin 1, belajar segera mungkin meski modal awal bukan uang. Modal awal adalah milik kita sendiri. Poin 2, takut rugi. Poin 3, tidak percaya diri. Dan poin 4, masih banyak lagi.
Lalu bagaimana cara mengatasi rasa takut untuk memulai bisnis? Pertama, pahami bahwa kamu tidak harus memulai bisnis dengan uang kamu sendiri. Di dunia ini, atau setidaknya di Indonesia, ada banyak orang yang memiliki uang, dan mereka mencari orang yang ingin mengelola uang itu menjadi kerajaan bisnis yang akan menguntungkan. Jadi, jika kamu memang ingin membuka usaha, carilah pemilik dana tersebut. Jika kamu benar-benar layak untuk dimodali, maka uang modal itu pasti akan datang. Atau jika kamu kesulitan menemukan orang yang ingin berinvestasi, maka kamu dapat mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Trik pinjam uang bank ini bisa dikemas sebagai dalam bentuk inovasi agar berhasil luar biasa. Kedua, mulailah bisnis semudah mungkin. Jika kamu takut gagal untuk bisnis, solusinya adalah mulai bisnis semudah mungkin. Mengapa semudah mungkin? Karena jika kamu gagal sekarang, risikonya adalah tidak terlalu besar, karena kamu semua masih muda. Namun, jika kamu memulai bisnis saat di sekolah atau kuliah, maka kalaupun kamu gagal, masih ada orang yang dapat membantumu seperti orang tua. Ketiga, belajar dan tiru ahlinya. Ketika kita membuka usaha, kita tidak bisa begitu saja membukanya. Kita membutuhkan sesuatu yang disebut belajar. Namun, belajar di sini jangan dijadikan alasan untuk menunda membuka bisnis. Kita bisa melakukan proses pembelajaran sambil jalan membuka bisnis. Salah satu komitmen yang harus kita buat adalah ketika kita memutuskan untuk masuk ke bisnis. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang nomor satu di bidang ini. Ya, memang sulit, tapi begitulah hakikat kita berbisnis. Jadilah nomor satu dan yang terbaik. Dengan berusaha menjadi nomor satu, kita berusaha berjuang sekuat tenaga untuk menjadi pemimpin pasar. Oleh karena itu, ketika berbisnis, kita harus belajar dan meniru para ahlinya. Kalau kita sudah belajar dan meniru para ahlinya, kita berharap bisa berkembang pesat. Saya bingung mulai dari mana. Formulanya adalah bertindak. Mengambil tindakan dengan melakukan apa yang kita bisa. Karena melalui tindakan ini, kita telah belajar dari banyak pelajaran berharga, yang pada akhirnya dapat membantu kita dalam bisnis. Sungguh indah jika kita bertindak dengan ikhlas. Namun, ada metode belajar efektif yang dapat menghemat waktumu, yaitu dengan belajar langsung dari ahlinya. Jika ingin mencoba membangun bisnis internet, belajarlah langsung dari ahlinya. Jika kamu benar-benar ingin belajar dari ahlinya, maka kamu dapat melakukannya dengan beberapa cara. Misalnya, membaca buku karya sang ahlinya, membaca blog orang-orang sukses, hadiri seminar sang ahli, ikut bergabung di kelas privat sang ahli, dan banyak lagi. Dengan penjelasan ini, semoga ada jalan menuju kesuksesan di usia muda. Semoga semakin termotivasi untuk mengejar impian dan cita-cita. Semoga bermanfaat. Tetap berpikir positif dan semangat.